Salam Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah secara online pada hari ini. Kita tahu bahwa perjalanan hidup kita di tengah dunia ini tidak selamanya lancar dan menyenangkan. Tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita saat teduh sejenak di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami akan mau beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jamah hati dan pikiran kami, supaya kami, ya Tuhan, sungguh-sungguh menikmati hadirat-Mu melalui ibadah online hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita tahu bahwa Allah selalu bekerja di dalam kemustahilan, supaya nama Tuhan senantiasa ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman. Kita akan naikkan bersama-sama pujian ini Bapak Ibu. Kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yakin dan percaya akan setiap firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan selalu bekerja di dalam kemustahilan kita. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa minta pimpinan Roh Kudus sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Sekalipun kami berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan cobaan dan tantangan, tetapi sampai dengan saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun ya Bapa. Secara khusus anggota keluarga kami yang ada saat ini, yang mungkin saat ini ada di antara anggota keluarga kami yang mengalami berbagai macam masalah. Tapi hari ini firman Tuhan yang datang berfirman kepada kami untuk mengubah dan memulihkan hidup kami, mengembalikan kami kembali kepada Engkau ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, supaya kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam keluarga kami. Terima kasih banyak Bapa. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Kolose pasal 3 kita baca dari ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang bagaimana peran anggota keluarga. Setiap anggota keluarga pasti menambahkan namanya keluarga yang berbahagia. Namun setiap keluarga memiliki pemahaman tersendiri tentang apa itu keluarga bahagia. Mungkin ada yang mengatakan
Keluarga bahagia itu ketika memiliki segala-galanya. Keluarga bahagia kalau kita memiliki harta, memiliki uang yang banyak, berada di dalam suka dan duka. Mungkin itu pemahaman setiap orang tentang keluarga yang bahagia. Tetapi firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu berbicara kepada kita. Di dalam surat Paulus, suratnya kepada jemaat yang ada di Kolose, Paulus memberikan pemahaman tentang bagaimana peran anggota keluarga. Secara khusus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam teks hari ini, yaitu berkaitan dengan hubungan keluarga atau peran anggota keluarga. Di dalam ayat 18 sampai ayat 21 di dalam Kolose pasal 3, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya. Ayat 18 Bapak Ibu sampai ayat 21 ini, salah satu tokoh reformasi yang bernama Martin Luther, dia pernah mengatakan seperti ini bahwa Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21 ini adalah suatu aturan yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Yaitu berhubungan dengan kesatuan iman. Kesatuan iman kita kepada Kristus. Atau kesatuan iman bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pada zaman Rasul Paulus, keluarga adalah ikatan sosial yang sangat penting. Dan keluarga itu diumpamakan sebagai kumpulan kecil orang yang percaya kepada Tuhan. Atau sama dengan gereja. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, itulah gereja. Dan keluarga juga adalah tempat menyampaikan kabar sukacita. Keluarga juga adalah tempat untuk kita beribadah kepada Tuhan. Keluarga juga adalah tempat baik suka maupun duka di dalam keluarga kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nas ini, Paulus memberikan beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan. Bagaimana peran anggota keluarga yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah dengar tentang firman Tuhan bagaimana Allah membentuk keluarga yang disampaikan melalui hamba Tuhan. Keluarga yang sudah dibentuk oleh Tuhan, pasti dia akan melakukan aturan-aturan dari firman Tuhan. Nah, pada saat ini mari kita melihat Paulus memberikan prinsip bagaimana peran anggota keluarga yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Yang pertama, di dalam ayat 18 sampai 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi prinsip yang pertama,
peran anggota keluarga adalah yang pertama, yaitu terciptanya saling mengasihi antara orang tua itu sendiri. Ini yang pertama. Saling mengasihi antara orang tua itu sendiri. Seorang istri dikatakan tunduk kepada suami seperti kepada Kristus. Bapak Ibu jemaat, istilah tunduk di sini diambil dari dunia kemiliteran. Ketika seorang bawahan tunduk kepada atasan. Itu kalau kita baca di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-8. Lukas pasal 7 ayat ke-8. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Namun sidang jemaat yang dikasih Tuhan, tunduk di sini berkaitan dengan tunduk seperti kepada Tuhan. Tunduk seperti kepada Tuhan, kepada Kristus. Jadi dalam arti istri tunduk kepada suami, itu dalam hal menghormati. Menghargai seperti kepada Kristus. Sementara juga suami wajib mengasihi istrinya. Seperti mengasihi Kristus. Seorang suami juga tidak boleh berlaku kasar terhadap istrinya. Atau melakukan perbuatan kekerasan. Kalau suami melakukan kekerasan itu sama dengan KDRT. Jadi apapun situasi keadaan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh suami, istri tetap tunduk. Seperti tunduk istri kepada suami, ukurannya adalah istri tunduk seperti tunduk kepada Kristus. Jadi tidak ada kejengkelan di dalam hati. Tidak ada apalagi dendam, kebencian, itu tidak ada. Karena kita tunduk kepada suami, istri tunduk kepada suami, ukurannya adalah seperti tunduk kepada Kristus. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Peran anggota keluarga yang sudah dibentuk oleh Tuhan, pentingnya saling mengasihi antara orang tua itu sendiri. Istri tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri. Katakan amin Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Yang kedua, bagaimana peran anggota keluarga yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Yaitu ketika anak-anak menghormati orang tua, ayat 20. Ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Anak adalah anugerah Tuhan dalam keluarga. Anak hanya titipan sementara Tuhan. Anak hanyalah titipan dari Tuhan. Titipan sementara bagi kita. Titipan sementara Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu sebagai orang tua. Orang tua juga adalah wakil daripada Tuhan dalam keluarga. Untuk apa? Untuk mendidik anak-anak. Mengasihi anak-anak. Membesarkan anak-anak.
Dan tugas daripada anak-anak adalah menghormati orang tuanya sesuai dengan hukum kelima agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan. Dan hai anak-anak, anak-anak juga harus wajib mendengar kata orang tua, didikan orang tua, baik ayah dan ibumu. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 8 dan 9 berkata begini, Bapak. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Luar biasa. Jadi anak-anak perhatikan baik-baik nasihat firman Tuhan ini. Jadi peran anggota keluarga yang sudah dibentuk oleh Tuhan, anak-anak harus menghormati orang tua. Supaya lanjut umurmu diberkati oleh Tuhan. Ya. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Peran anggota keluarga yang ketiga yang sudah dibentuk oleh Allah. Ketika ayah sebagai imam dalam keluarga, tidak menaruh rasa amarah kepada anak-anaknya. Ayat 21. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Ingatkan baik-baik. Supaya jangan tawar hatinya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menekankan kepada ayah. Ini, hai bapak-bapak ya, ayah ini ya. Kenapa ayah? Kenapa bapak-bapak? Yang pertama, dinasihatkan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Karena ayah atau bapak itu adalah panutan. Yeah. Dia adalah panutan. Ayah atau bapak-bapak itu adalah pemimpin dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena bapak-bapak atau ayah itu pemimpin dalam keluarga, maka anak itu akan meneladani sifat dan karakter daripada ayah itu sendiri. Hai bapak-bapak, saya percaya bapak-bapak atau ayah sudah dibentuk oleh Tuhan karakternya ya. Sehingga menjadi pemimpin dalam keluarga yang dapat diteladani oleh anak-anaknya. Jangan berlaku kasar. Jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak memuliakan nama Tuhan atau mengutuk anak. Sebab kutukan orang tua atau ayah atau bapak terutama sebagai pemimpin kepada anak itu akan ditangkap sama setan. Karena itu bapak-bapak ayah, marilah kita mendidik anak kita di dalam kasih Tuhan. Bukan dengan amarah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Ada satu kesaksian yang menarik Bapak Ibu. Satu keluarga. Iya. Nah, itu adalah keluarga di sebuah berita
harian Kompas. Saya membaca kesaksian sangat menjadi berkat. Pada tahun 2005 yang lalu, ada satu keluarga yang bernama Percy Eroy Smith dan Florence. Keluarga ini tercatat sebagai suami istri tertua di dunia. Mereka telah menikah selama 80 tahun. Saat itu Percy berusia 105 tahun. Sedangkan istrinya sudah berusia 100 tahun. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keduanya masih saling mencintai. Dan mereka dimasukkan di dalam Guinness Book. Itu buku rekor, ya. Pertanyaannya, di mana rahasianya mereka tetap saling mencintai, Bapak Ibu? Sederhana. Ketika ditanya, di mana rahasianya? Sederhana saja. Kata mereka, kami tidak akan pergi tidur sebelum menyelesaikan konflik. Ini adalah keluarga yang sudah dibentuk oleh Allah. Jadi kalau ada konflik, ada masalah, mereka belum mau tidur sebagai suami istri sebelum mereka menyelesaikannya. Dan mereka berkata begini. Ya. Suami istri ini berkata, dalam hidup kami tidak pernah lepas dari diri kami. Ada 3 kata yang tidak pernah terlepas dalam hubungan mereka sebagai suami istri dalam keluarga. Yang pertama, sayang, cinta, dan maaf. Sayang, cinta, dan maaf. Jadi kalau ketemu, panggil sayang. Sekarang ini, kadang-kadang suami panggil istri, hey. Kadang-kadang istri juga panggil suami, istri panggil suami, iya tuh, dengan perkataan-perkataan yang tidak sopan. Makanya sekarang ini banyak, ya, anggota keluarga, khususnya istri dan suami. Kadang-kadang istri cepat pendek umurnya, suami cepat pendek umurnya. Karena apa? Karena tidak pernah jarang mengeluarkan perkataan yang membangun, sehingga istri atau suami ya cepat meninggal dunia, pendek umur, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, keluarga Percy dan Florence Eroy Smith, Bapak Ibu, mereka menyadari bahwa saling mencintai dan menyayangi di dalam Kristus yang menguatkan keluarga mereka adalah karena mereka selalu datang ya kepada Tuhan. Di dalam rumah tangga dan keluarga mereka selalu ada pergumulan, selalu ada konflik dalam keluarga. Namun mereka segera menyelesaikan sebelum mereka tidur. Dan mereka selalu menyadari setiap kelemahan. Dan mereka saling memaafkan satu dengan yang lain. Ini luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebagai kesimpulan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Supaya peran anggota keluarga dimampukan untuk melakukan 3 prinsip firman Tuhan tadi, yang harus dilakukan setiap anggota keluarga. Yang pertama, supaya anggota keluarga itu mampu melakukan 3 prinsip tadi, yaitu yang pertama, terciptanya saling mengasihi antara orang tua sendiri
Yang kedua, ketika anak-anak menghormati orang tua. Ketika ayah sebagai imam dalam keluarga tidak menaruh rasa amarah kepada anak-anaknya. Rahasianya itu apabila anggota keluarga melakukan satu hal ini lagi. Yang pertama, semua aturan-aturan yang diajarkan oleh firman Tuhan tadi, tanpa kita berpusat kepada Kristus, tidak akan mungkin kita dapat melakukan itu. Jadi yang pertama, supaya setiap anggota keluarga itu dapat melakukan prinsip firman Tuhan tadi, itu harus berpusat pada Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga bukan menuntut saja, tetapi memberi atau melakukan untuk anggota keluarganya. Bukannya menuntut, tapi berusaha memberi, melakukan apa yang terbaik untuk anggota keluarga. Dan yang keempat, harus siap menerima setiap proses. Melalui apa? Melalui tantangan dan mungkin perselisihan. Kalau itu terjadi, terimalah itu sebagai proses dari Tuhan. Nah, dengan melakukan kebenaran firman Tuhan ini, hubungan anggota keluarga pasti tetap harmonis, tetap bahagia, dan tetap menerima berkat-berkat dari Tuhan. Bahkan saya mau katakan, sekalipun banyak cobaan, tantangan, pergumulan, persoalan, kesulitan dalam hidup kita, kalau semua anggota keluarga berpusat kepada Kristus, berbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, dan semua anggota keluarga tidak saling menuntut, tetapi berlomba-lomba untuk berbuat sesuatu bagi anggota keluarganya, dan bersedia diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Setiap anggota keluarga pasti ada percecokan, pasti ada saling sikut menyikut, ada yang tersinggung, ada yang marah. Bapak Ibu, semua itu Tuhan izinkan supaya kita diproses. Dan itulah anggota keluarga Allah yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan cobaan ini. Biarlah firman Tuhan ini, Bapak Ibu, menjadi berkat bagi kita. Marilah kita menjaga peran kita sebagai anggota keluarga yang sudah dibentuk oleh Tuhan, yang kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita berlomba-lomba mari kita berlomba-lomba peran kita sebagai anggota keluarga yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah dibentuk oleh Tuhan, demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu sekalian. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan, kiranya Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga kita senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Langsung berdoa ya. Tuhan Bapa di surga, hamba mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Berbicara tentang peran anggota keluarga. Oh Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap
anggota keluarga jemaatmu yang sudah dibentuk oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan. Biarlah di dalam keluarga jemaat itu mereka saling mengasihi antara orang tua itu sendiri, suami dan istri. Hamba berdoa Tuhan supaya anak-anak selalu menghormati orang tua. Hamba berdoa Tuhan kiranya ayah atau bapa sebagai imam dalam keluarga tidak menaruh rasa amarah kepada anak-anaknya. Pulihkanlah anggota keluarga ini Tuhan. Biarlah mereka selalu berpusat kepada Kristus. Dan apapun yang mereka perbuat, biarlah mereka perbuat itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan setiap anggota keluarga bukan hanya menuntut tetapi memberi atau melakukan untuk anggota keluarga. Dan biarlah jemaatmu Tuhan menjadi keluarga Allah yang siap dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Supaya menjadi dewasa di dalam Tuhan. Imannya menjadi bertumbuh, kerohaniannya semakin dewasa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan keluarga, anggota keluarga jemaatmu Tuhan. Berkati bisnis mereka, berkati masa depan anak-anak keturunan Tuhan. Apabila ada yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi jemaatmu Tuhan, anggota keluarga jemaatmu ya Bapa dari segala penularan virus penyakit atau virus corona tidak akan menimpa kepada mereka. Oh Tuhan berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami, mulai dari pemimpin dari presiden sampai ya Tuhan pemerintah kami ke daerah-daerah. Tuhan memberkati. Memberkati masyarakat Indonesia. Dijauhkan dari segala macam ya Tuhan kejahatan. Tuhan pulihkan bangsa kami dari sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan sembuhkan setiap rakyat Indonesia yang saat ini sakit karena virus corona. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Berkati para medis. Berkati ya Tuhan aparat keamanan kami. Baik itu Polri, TNI, dan pemerintah daerah, ormas, dan juga ya Tuhan tokoh-tokoh politik. Hamba berdoa kiranya bangsa Indonesia, bangsa yang penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati gereja GKIN, berkati jemaat GKI Narwastu. Terima kasih Bapa. Sebentar jemaat akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin.